Toyota Corolla dalam 12 generasi. Nama besar Toyota Corolla memang telah melegenda di Indonesia. Sejak kehadiran generasi keduanya pada 1970 silam, hingga generasi ke-12-nya saat ini, Corolla tidak pernah absen dalam meramaikan segmen mobil sedan kompak di tanah air. Satu-satunya generasi Corolla yang tidak masuk ke pasar Indonesia adalah generasi pertamanya, yang menjalani debut global di tahun 1966. Sementara sisanya, dalam rentan waktu 49 tahun berkiprah di Indonesia, Corolla selalu hadir dengan menawarkan desain, teknologi, dan juga fitur yang up-to-date. Tidak heran, bila mobil satu ini sempat memasuki masa keemasannya di Indonesia pada era 1970-an hingga 1990-an. Lalu, seperti apa perjalanan panjang Toyota Corolla di Indonesia? Berikut kami sajikan ulasan kisahnya. Toyota Corolla generasi kedua tahun 1970 sampai tahun 1975. Hadirnya Toyota Corolla generasi kedua di tahun 1970, seolah menjadi pintu awal perjalanan panjang Corolla di Indonesia. Memiliki kode bodi KE20, kala itu Corolla hanya hadir dalam versi 4 pintunya saja. Pada debut perdana Corolla di Indonesia, kala itu Toyota membekali mobil ini dengan mesin 3K yang berkapasitas 1,2 liter karburator. Sedangkan untuk sistem transmisinya, Corolla KE20 ini telah mengadopsi sistem transmisi manual 4 percepatan. Setelah mendapatkan respons yang positif di debut perdananya tersebut, Toyota pun memutuskan untuk memproduksi Corolla di Indonesia. Tujuannya, agar mampu memenuhi kebutuhan minat masyarakat terhadap mobil tersebut. Toyota Corolla generasi ketiga tahun 1975 sampai tahun 1980. Setelah berhasil meraih kesuksesan penjualan di debut perdananya, memasuki tahun 1975 PT Toyota Astra Motor TAM kembali meluncurkan generasi terbaru dari Corolla untuk pasar Indonesia. Tidak berbeda jauh dari generasi keduanya, di Corolla generasi ketiga ini masih mengadopsi bahasa desain yang membulat, seperti generasi keduanya. Hadir dengan kode bodi KE30. Kala itu Corolla generasi ketiga ini masih dibekali dengan mesin 3K berkapasitas 1,2 liter karburator. Mesin itu selanjutnya dipadukan dengan sistem transmisi manual 4 percepatan. Toyota Corolla generasi keempat tahun 1980 sampai tahun 1984. Kesuksesan Toyota Corolla di Indonesia pun terus berlanjut di generasi keempatnya, meluncur perdana di Indonesia pada tahun 1980. Corolla generasi keempat ini hadir dengan bahasa desain yang lebih mengotak. Memiliki kode bodi KE70, Corolla DX kala itu ditawarkan dalam varian 4 pintu. Untuk pasar Indonesia sendiri, Corolla DX dibekali dengan mesin baru 4K berkapasitas 1,3 liter. Mesin itu selanjutnya dipadukan dengan sistem transmisi manual 4 percepatan. Untuk Corolla DX ini populasinya di Indonesia terbilang masih cukup banyak. Bahkan, tidak jarang mobil ini masih aktif digunakan untuk berlaga di ajang balap touring atau rally. Toyota Corolla generasi kelima tahun 1983 sampai tahun 1987. Memasuki tahun 1983, TAM kembali meluncurkan Corolla generasi kelima. Serupa dengan generasi-generasi sebelumnya, di generasi kelima ini Corolla hanya tersedia dalam varian GL yang merupakan sedan 4 pintu. Di generasi kelimanya ini, Toyota secara mengejutkan melakukan ubahan besar pada penggerak roda Corolla. Jika sebelumnya Corolla selalu hadir dengan penggerak roda belakang, di Corolla GL ini hadir dengan penggerak roda depan. Untuk jantung mekanisnya, di edisi pre-facelift yaitu dari tahun 1983 hingga 1985, Corolla GL hadir dengan mesin berkode 2A. Mesin tersebut berkapasitas 1,3 liter so karburator. Sementara di edisi facelift-nya, yaitu dari tahun 1985 hingga 1987, Corolla GL hadir dengan kapasitas mesin yang sama, namun sudah DOHC karburator. Sayangnya, eksistensi dari Corolla GL ini memang tidak secemerlang pendahulunya.
yaitu Corolla DX. Toyota Corolla generasi ke-6 tahun 1988 sampai tahun 1992. Keperkasaan Corolla di segmen sedan kompak tanah air masih berlanjut di tahun 1987. Di tahun tersebut, TAM meluncurkan generasi ke-6 dari Corolla yang berkode bodi AS92. Masih hadir dengan lekuk desain yang mengotak, Corolla generasi ke-6 ini terbilang sukses merebut kembali hati masyarakat. Salah satu penyebabnya tentu saja teknologi yang ditawarkan pada mobil ini kala itu. Ya, Toyota kala itu menyematkan teknologi camshaft ganda atau yang lebih dikenal dengan twin cam. Tidak heran bila mobil ini sering disebut juga sebagai Corolla Twin Cam. Saat itu, Corolla Twin Cam hadir dengan 3 pilihan mesin yang berbeda, yaitu mesin 2E berkapasitas 1.3 liter, mesin 4AV berkapasitas 1.6 liter, dan mesin 4AGE berkapasitas 1.6 liter juga, namun dengan tenaga yang lebih besar. Selain menghadirkan teknologi camshaft ganda, di Corolla generasi ke-6 ini, Toyota untuk pertama kalinya menghadirkan sistem transmisi otomatik. Toyota Corolla generasi ke-7 tahun 1993 sampai tahun 1997. Tahun 1993, Toyota kembali lagi meluncurkan generasi ke-7 dari Corolla di Indonesia. Memiliki nama lengkap Great Corolla. Mobil ini hadir dengan lekuk desain yang lebih aerodinamis dibandingkan pendahulunya. Berkode bodi AE101, Greco sapaan akrab dari Great Corolla tersedia dalam 2 pilihan mesin. 2 mesin tersebut masih serupa dengan yang digunakan pada generasi sebelumnya, yaitu 2E berkapasitas 1.3 liter karburator dan mesin 4AV berkapasitas 1.6 liter DOHC injeksi. Kedua mesin tersebut dipadukan dengan 2 pilihan sistem transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan otomatik 4 percepatan. Pada era 90-an, Greco memasuki masa keemasannya di Indonesia. Bahkan saat itu tim balap milik Toyota, yaitu Toyota Team Indonesia (TTI), juga sempat menerjunkan mobil ini di ajang balap nasional. Menyoal speknya, tentu saja tidak main-main. Saat itu Greco balap tersebut hadir dengan mengusung mesin 3 SGE yang memiliki tenaga hingga 300 dk. Toyota Corolla generasi ke-8 tahun 1996 sampai tahun 2002. Eksistensi Corolla di Indonesia pun berlanjut di tahun 1996. Kala itu TAM menghadirkan generasi ke-8 dari Corolla yang berkode bodi AE111. Hadir dalam varian sedan 4 pintu. Mobil yang populer dengan nama All New Corolla ini masih mengusung mesin 4AV berkapasitas 1.6 liter DOHC injeksi. Namun, All New Corolla dengan spesifikasi mesin 1.6 liter tersebut hanya bertahan hingga tahun 1998 saja. Pasalnya, di tahun itu juga Corolla menghadirkan mesin baru pada versi facelift-nya yang jauh lebih bertenaga, yaitu 7AV berkapasitas 1.800 cm3 DOHC injeksi. Kedua mesin itu sendiri, sama-sama ditunjang dengan 2 pilihan sistem transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan otomatik 4 percepatan. Pada versi facelift-nya ini, All New Corolla hadir dengan tampilan yang lebih modern serta sudah dilengkapi beberapa fitur menarik, seperti sistem pengereman ABS dan dual airbags. Toyota Corolla generasi ke-9 tahun 2001 sampai tahun 2006. Tahun 2001 menjadi awal baru dari perkembangan Toyota Corolla di Indonesia. Di tahun tersebut, Toyota mulai menyematkan nama Altis di belakang nama Corolla. Selain hadir dengan nama baru, beberapa ubahan signifikan juga dilakukan oleh Toyota. Mulai dari desain, mesin, hingga fitur-fitur yang tersemat di dalamnya. Menyoal desainnya, Corolla Altis tentu saja hadir dengan garis desain yang jauh lebih modern dan aerodinamis. Bahasa desain Corolla pun terlihat jauh lebih elegan dan mewah. Di balik kap mesinnya, Toyota menyematkan mesin baru, yaitu 1ZZV yang berkapasitas 1.8 liter. Mesin ini juga sudah mengadopsi teknologi terbaru, yaitu VVTi. Untuk sistem transmisinya, Corolla Altis dibekali dengan 2 pilihan yaitu manual 5 percepatan dan otomatik 4 percepatan.
Toyota Corolla generasi ke-10 tahun 2006 sampai tahun 2014. Penyematan nama Altis pun terus berlanjut di Corolla generasi ke-10. Meluncur secara resmi di tahun 2006, Grand New Corolla Altis kembali mendapatkan ubahan yang signifikan. Pada generasi ke-10-nya ini, Grand New Altis hadir dengan dua pilihan mesin yaitu 2 ZR-V berkapasitas 1800 cm3 DOHC dan mesin 3 ZR-V 2000 cm3 DOHC Dual VVTi. Kedua mesin tersebut didukung oleh sistem transmisi otomatik CVT. Tidak lupa, beberapa fitur modern pun dihadirkan oleh Toyota di Grand New Corolla Altis ini, seperti airbags, ABS, EBD, cruise control dan kontrol audio. Toyota Corolla generasi ke-11 tahun 2014 sampai tahun 2019. Memasuki tahun 2014, Toyota kembali meluncurkan generasi ke-11 dari Corolla. Sama seperti generasi sebelumnya, di generasi ini penggunaan nama Altis pun masih berlanjut. Berbeda dari generasi sebelumnya yang punya dua pilihan mesin, di generasi ke-11-nya ini, Toyota hanya membekali Corolla Altis dengan satu pilihan mesin saja, yaitu 2 ZR-V berkapasitas 1800 cm3 DOHC Dual VVTi. Mesin tersebut selanjutnya berpadu dengan sistem transmisi otomatik CVT. Toyota Corolla generasi ke-12 2019 saat ini. Perjalanan panjang Toyota Corolla di Indonesia pun berlanjut hingga tahun 2019. Di tahun ini Toyota kembali meluncurkan generasi ke-12 dari Corolla. Desain yang mewah, teknologi yang canggih serta fitur yang melimpah jelas dihadirkan oleh Toyota di Corolla generasi ke-12 ini. Menyoal teknologinya, Corolla generasi ke-12 ini merupakan Corolla pertama yang memiliki varian hibrid. Ya, Toyota memang menghadirkan dua pilihan mesin pada Corolla generasi ke-12 ini, yaitu mesin hibrid dan mesin pembakaran internal. Untuk mesin hibridnya, Toyota memadukan mesin bensin 2 ZR-V berkapasitas 1.8 liter dengan motor listrik. Sementara untuk mesin pembakaran internalnya, memiliki spesifikasi 2 ZR-FBE yang berkapasitas 1.8 liter. Kedua pilihan mesin itu selanjutnya dipadukan dengan sistem transmisi otomatik CVT 7 percepatan. Tidak hanya dibekali dengan teknologi hibrid saja, Toyota juga turut menyematkan paket fitur keselamatan Toyota Safety Sense di Corolla Altis terbaru ini. Terima kasih sudah bergabung di Nugroho Channel. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Jika bermanfaat bagikan juga di sosial media kalian. Terima kasih.